Awal Oktober tahun 2023 ini dunia, khususnya Twitter digemparkan dengan kemunculan Satoshi Nakamoto. Ini yang notabene adalah penemu atau founder dari Bitcoin. Pertanyaannya adalah, apakah ini juga termasuk bagian dari narasi kripto dalam menjelang bull market di tahun 2024? Halo teman Idodax dimanapun berada, senang sekali di sini saya Yose Satria. Kita kembali berjumpa dalam podcast Idodax Academy. Oh ya, reminder, nanti di akhir podcast akan ada pod quiz senilai total Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Makanya pantengin podcast ini sampai dengan selesai. Dan menangkan pula hadiah utama berupa voucher liburan sampai dengan Rp120 juta. Dan rebut hadiah puluhan juta rupiah untuk tiap bulannya dalam program tanding trading di Idodax yang berlangsung sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember 2023. Makanya beli kripto ya hanya di Idodax, bukan yang lain. Oke, kembali ke topik bahasan kita. Ini mengulas lebih dalam soal narasi kripto menjelang bull market di tahun 2024. Di studio sudah hadir, ini Mas Rein Mahatma selaku representasi dari Kripto Indo. Halo Mas Rein, tos dulu gimana halo, kabarnya? Selamat siang, baik. Selamat siang, baik. Ini kalau dari face-nya ini kayak masalah dari pemerang Mamet ya? Ya. Pemerang Mamet, oh enggak? Ya, saya Mamet 3.0. Mamet 3.0, Ya. Oke. Dan Mamet juga kan juga NFT entusias juga kan ya? Oh iya, kalau Mamet yang asli 4.0 itu. 4.0, ini 3.0. Ya. Oke. Ini mengenai kan bahasan kita kan menerangi bull market ya. Bull itu kan banteng. Ini sesuai nih pakai baju merah hari ini. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Cocok lagi, Ya? Mas. Cocok ya. Ini mungkin salah satu juga menjelang Pilpres mungkin enggak. Oke, Mas. Ini kalau kita flashback sedikit soal Mas Rein. Ini kan mengenai kalau kita lihat flashback dari background-nya Mas Rein. Ini kalau kita boleh bacakan ini 8 tahun lebih, mungkin hampir 10 tahun juga ya bisa dibilang, berpengalaman di bidang startup dan juga digital marketing. Kemudian kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang juga ini penggiat UKM biar naik kelas ya, bisa naik kelas, going digital, going global tentunya. Nah ini sebenarnya gimana Mas kok bisa sampai dari NFT kemudian ke UMKM terus juga ke digital, ini ceritanya gimana sih Mas? Iya sebetulnya ini sebenarnya saya di UKM dan digital dulu ya. Jadi kisaran tahun 2012 sampai 2017 saya memang banyak memberikan workshop untuk UKM bisa going digital. Nah, kemudian tahun 2018-an diajak teman saya untuk membesarkan blockchain lokal Indonesia. Dan dari situ saya mulai belajarlah industri kripto, blockchain, dan saya banyak nulis tentang blockchain saat itu di blog saya. Dan kemudian ya setelah saya di perusahaan blockchain, saya mulai ngide bikin NFT marketplace, terus dapat investment, kemudian saya lagi mikir juga apakah NFT marketplace ini satu-satunya inovasi dalam blockchain? Ternyata enggak kan. Yang namanya inovasi kan jalan terus, dan saya pikir gimana saya bisa catch up dan menginformasikan tentang inovasi tersebut ke orang banyak. Ya akhirnya saya pikir ya udah deh coba buat blog dulu tentang inovasi terbaru ini, dan muncullah cryptoindo.com. Oke, muncullah cryptoindo.com. Sebenarnya kalau dari cryptoindo.com ini semacam platform untuk literasi kah atau media atau bagaimana sih Mas Rein? Ya, saat ini masih berupa media, tapi emang bedanya itu kami ingin fokus di hal-hal yang bisa actionable. Ya, actionable itu secara simpel adalah kita bilang kalau di postingan saya bilangnya itu token ini dapat inflow smart money sebesar sekian, dan ini inovasi baru nih. Atau mungkin sebaliknya, inovasi yang baru tapi kayaknya narasinya nggak begitu kuat, lemah gitu ya. Jadi yang actionable ini kayaknya belum banyak sih di Indonesia. Sebenarnya kalau kita juga flashback Mas, dari menjelang kuartal ketiga, kuartal keempat tahun 2023, sebenarnya prospek kripto belakangan ini seperti apa, dan bullishnya di tahun 2024 itu kira-kira seperti apa, Mas Rein? Ya, jadi di tahun ini itu sebetulnya bisa dibilang terkait sama Pilpres US juga, yang US. Mana itu kebetulan dengan halving Bitcoin. Ya, tiap 4 tahun sekali. Jadi sebenarnya bukan Pilpres Indonesia tahun depan gitu. Kebetulan aja barengan sama Pilpres US tahun depan. Dan dilihat dari sejarahnya itu setahun sebelum Pilpres US itu kalau ngomongin pasar saham itu naik semua. Pasar saham US ya. Kalau nggak salah tarik 40 tahun ke belakang gitu. Ya, dan
tahun depan Pilpres US dan tahun ini udah kuartal 3 berarti bisa dibilang pre-halving period ya. Itu semua pihak baik itu di kripto dan saham itu sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan bull market. Dan bukan berarti bull market terus nggak mungkin turun dulu ya. Ya dari kalau ditarik 1 atau 2 periode halving sebelumnya itu sebelum bull market akan jatuh parah dulu gitu. Jatuh parah dulu terus pelan-pelan naik setelah halving itu dia akan mau naik tapi ada garis resistance di situ ya. Nunggu nembus itu dulu gitu. Nah, tapi memang bisa dibilang semua pihak ini sedang bersiap-siap dan juga siap-siap bukan cuma untuk terbang, tapi untuk turun juga gitu. Turunnya kapan ini yang kita nggak tahu. Apakah sudah turun atau belum kita juga nggak tahu. Dan kalau khusus tahun ini beberapa inovasi yang perlu kita perhatikan itu adalah L2. L2. Iya, jadi ada banyak ya, tapi di L2 ini cukup spesial karena banyak project yang dibuild di atas L2. Kalau itu narasinya berarti kripto dan juga saham tadi sama ya Mas ya? Ini untuk bullish jatuh dulu, tarik bearish dulu sebelum untuk nantinya ngepam untuk bullish seperti itu Mas Ray. Kalau yang jatuh dulu itu hanya di Bitcoin sih. Kalau saham nggak tahu, saya belum lihat. Cuma memang di saham itu bilang bahwa tahun ketiga kepemimpinan Presiden US itu saham naik semua. Tahun ketiga itu berarti mulai bulan Oktober ini. Oktober ini ya? Iya. Tahun ketiga ya? Iya, tahun ketiga. Itu berarti untuk bullish-nya Oktober. Kalau yang kripto atau Bitcoin tadi jatuh dulu ya Mas ya? Jatuh dulu kalau dulu. Bitcoin. Oke, itu kalau di US dan juga dunia. Kalau di Indonesia sendiri gimana Mas? Ini kan juga di tahun depan kan, kebetulan kan tadi kita sama ya Mas, tahun-tahun politik ya, 2024. Ini perkembangannya sejauh ini seperti apa Mas Rin? Untuk harga dari kripto terutama? Kayaknya nggak terlalu terkait ya, kalau menurut saya. Atau saya juga nggak baca, nggak nemu risetnya hubungan Pilpres Indonesia dengan kripto. Jadi sejauh saya tahu belum terkait. Tapi mungkin kalau Mas Jose tahu lebih jauh. Jadi kayaknya ini Pilpres Indonesia tidak terlalu, kalau saham Indonesia mungkin ya Mas ya. Tapi kalau kripto tidak terpengaruh ya. Justru yang terpengaruh itu adalah Pilpres dari Amerika Serikat nanti di tahun 2024 ya, karena 4 tahun sekali. Oke, sebenarnya kalau kita juga nih Mas, kalau dari USA sendiri nih Mas Rin, riset kami, kita dari Indodex ini juga lakukan riset nih soal website dari Kripto Indonesia sendiri atau Kripto Indo ya. Ini membaca tulisan terkait dengan narasi kripto, Mas Rin. Nah ini sebenarnya maksudnya apa sih Mas Rin? Tentang narasi kripto, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana Mas Rin. Ya, secara sederhana namanya narasi itu cerita ya. Cerita gitu ya. Jadi ya cerita yang bisa meningkatkan harga. Jadi saya ngomongin untuk naik doang nih sih, karena biasanya emang dikaitkannya sama kenaikan, walaupun bisa turun juga, tapi biasanya sama kenaikan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat narasi kripto 5 tahun lalu, itu biasanya itu kalimat-kalimat kayak misalnya Gold 2.0. Gold 2.0. Bitcoin is Gold 2.0. Ya, jadi kenapa prefer ke Bitcoin bukan Gold? Ya karena misalnya memang supply-nya terbatas gitu ya, atau gampang ditransfer, mau transfer berapapun fee-nya kecil nih. Itu narasi sebetulnya. Atau sempat ada yang bilang blockchain, not Bitcoin gitu. Ya untuk altcoin selain Bitcoin ya kan ada altcoin itu kayak misalnya bisa ada smart contract di situ. Itu sebenarnya narasi gitu ya. Jadi yang namanya narasi 5 tahun lalu itu biasanya sebuah cerita yang mendorong orang tertarik dan mau beli sehingga harga naik gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat dalam perkembangannya, terutama 3 tahun terakhir di mana inovasi di blockchain itu lumayan cepat dan banyak, itu yang namanya narasi kripto semakin kesini semakin berubah, bukan hanya cerita, tapi menjadi sebuah inovasi atau produk yang benar-benar bisa dipakai orang. Ya, jadi kita lihat narasi 5 tahun lalu dengan 2 tahun belakangan itu beda banget, bergeser dari sebuah cerita menjadi produk yang dipakai orang, sebuah inovasi baru yang mana
market maker atau trader itu pindah ke situ gitu. Ada satu contohnya nggak, Mas Rin? Ya, contohnya 12 bulan terakhir saya sempat ngecek tuh ada berapa banyak narasi sih yang ada di situ dan apa aja gitu ya. Dan yang saya lihat atau sedapatnya saya itu ada kisaran 12. Itu baru setahun terakhir loh. Oke. Ya, contohnya kayak RWA, Real World Asset, LSD, Liquid Staking Derivative, di mana orang Ethereum itu kalau di stake bisa dapat token baru, gitu, token turnannya. Terus ada lagi LSDFi, Liquid Staking Derivative Finance. Jadi token baru tadi bisa ada gunanya, misalnya dijaminkan dapat stable coin misalnya. Ya, ada yang lain kayak Telegram bot trade, ya di mana orang biasanya kalau lagi trading di DEX itu kan susah dan lama, ribet. Dengan adanya trading bot di Telegram ini gampang. Ya, orang tinggal masukin smart contract-nya, klik dikit langsung tereksekusi, cepet banget. Jadi usernya beneran ada gitu. Mas, tapi yang namanya narasi kripto ini sebenarnya secara nggak langsung kan juga mempengaruhi fluktuasi harga di pasar tentunya. Lah ini bagi para kita trader ya, terutama trader ya, mungkin kalau investor nggak terlalu melihat ya. Untuk memitigasi resiko biar nggak boncos nih, sejauh ini seperti apa sih Mas untuk meminimalisirnya itu Mas? Sebetulnya narasi kripto itu lebih terasosiasi dengan kenaikan harga. Sebetulnya ya, walaupun tentu saja kalau trader masuk di saat yang salah, itu boncos juga gitu ya. Kayak misalnya orang-orang itu ada jenis trader yang dia mengamati dari hari-hari awal sebuah narasi ini muncul. Jadi pada saat narasi muncul, itu bukan cuma satu token doang yang naik, tapi yang namanya narasi itu kan satu sektor ya, atau satu kategori token ya. Bukan hanya satu yang naik, tapi yang lain ikut naik, termasuk yang kecil-kecil, termasuk yang scam juga naik, bisa naik. Altcoin juga Mas ya? Kenapa? Altcoin juga mungkin nggak? Satu kategori, kita ya, semuanya altcoin pasti kan. Ya. Dan kalau misalnya seorang trader trading di token-token yang muda saat narasi ini muncul, itu kalau misalnya beli di ATH, dan ternyata narasi ini tidak kuat, itu tinggal kena dam. Iya. Biasanya kan token-token muda sangat fluktuatif ya. Dan kadang kita saat narasi ini lahir, trader dan semua orang tuh nggak tahu ini bakal terbang terus apa enggak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin cara mitigasi resiko, ya apabila trader masuk di narasi yang baru muncul, itu justru harus rajin-rajin take profit. Ya. Oke. Jadi itu harus bagaimana memitigasinya, dia juga lihat fundamental market juga berarti Mas ya? Yes, betul. Oke. Kalau ini Mas, kalau kita juga flashback juga untuk terkait masih narasi kripto. Kalau kita lihat kan di tanggal Oktober, tepatnya di awal Oktober tahun ini, Mas Rin, juga karena saya juga pengguna Twitter juga, pengguna X sekarang namanya, pengguna X, itu kan sempat ada muncul lagi akun dengan nama Satoshi Nakamoto, atau kita tahu dia adalah pengembang dan juga founder dari si Bitcoin ini sendiri. Sebenarnya ini yang mungkin notabene ini juga secara nggak langsung disebutkan adalah si Craig Wright ini sendiri, Mas Ren. Sebenarnya membahas terkait inovasi, ini juga membahas terkait inovasi yang baru. Sebenarnya ini apa yang terjadi, Mas? Apakah ini si Craig Wright ini beneran Satoshi Nakamoto, atau kemudian ini juga sebagai narasi kripto menjelang bull market tahun 2024 atau gimana nih, Mas Ren? Iya. Jadi narasi kripto itu bukan hanya di altcoin ya, bukan hanya di atas Ethereum atau atas blockchain lain, atau di blockchain L2, tapi juga di Bitcoin juga bisa ada ya. Salah satu narasi yang paling kuat dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang sebetulnya yang terkait Bitcoin adalah ETF ya. ETF ada yang bilang tahun depan bakal di-approve bukan cuma satu tapi beberapa, which is itu bisa mendorong bull market yang kuat ya. Tapi ya 2 minggu terakhir kita tiba-tiba lihat akunnya Satoshi yang udah diem 4 tahun tiba-tiba nge-tweet gitu ya. Iya, dan hiatus ya Mas ya? Iya, dia sempat break dulu itu. Hiatus gitu. Ini narasi apa yang didorong gitu kan ya? Tiba-tiba dia kayak ngomongin smart contract di Bitcoin kan. Dan sejauh yang saya tahu dan kalau saya baca komentar-komentar di situ, kemungkinan besar yang tahu pemilik akun Satoshi siapa coba? Siapa Mas?
Elon Musk. Oh, oke. Twitter sendiri karena Iya, dia iya. itu centang biru loh. Akunnya Satoshi centang biru. Tapi kan bisa berbayar juga Mas centang biru sekarang di Twitter kan? Iya justru itu kan harus berbayar. Bisa dicek kan bayarnya pakai kredit card siapa gitu kan. Ada yang bilang sekarang Elon Musk tahu siapa itu Satoshi gitu. Nah setelah beberapa hari akun itu nge-tweet, tiba-tiba muncul kotak ya. Kotak itu saya juga baru tahu ada fitur itu ya. Kotak semacam konsensus dari pengguna Twitter bilang Craig Wright itu terasosiasi dengan Nakamoto, tapi dia adalah fraud gitu. Ada kotak gitu ya. Itu saya juga baru tahu loh, kok ada gitu. Itu kayak peringatan gitu ya, peringatan dari Twitter bahwa pengguna Twitter bilang Craig Wright itu fraud. Ya dan ya itu juga kalau kita lihat di media-media lain, itu semuanya bilang akun itu kayaknya yang pegang Craig Wright gitu. Craig Wright ya. Ya, Craig Wright sendiri kan terasosiasi dengan fraud ya. Ya, kita juga semuanya nggak ada yang tahu gitu kan. Cuma semua konsensus para developer kebanyakan bilang gitu. Nah, tapi kalau kita lihat smart contract di atas Bitcoin itu termasuk satu narasi yang mulai muncul dan diperhitungkan juga. Ya, di mana di situ kan ada yang namanya stacks ya, teknologi stack, ada juga ordinal gitu ya. Dan yang mana di komunitas Bitcoin hal itu sebenarnya masih kontroversial karena ada layer di atas Bitcoin yang membuatnya menjadi kurang centralized gitu, dan kayaknya belum ada persetujuan dari Bitcoin Foundation kalau nggak salah ya bahwa itu mereka support karena masih ada perdebatan gitu. Tapi apakah bisa dikatakan si Craig Wright ini adalah si Satoshi Nakamoto secara nggak langsung, Mas? Atau bahkan tadi kan yang tahu passwordnya kan cuman mungkin yang tahu password bukan password. Bukan password, di balik akunnya Oh, iya, ya. di balik akunnya mungkin dari Elon Musk. Mungkin plot twistnya si Satoshi malah Elon Musk juga. Bisa jadi. Gimana Mas Ren ini melihatnya? Beneran si Craig Wright kah? Atau ada orang lain? Atau bahkan mungkin si Elon Musk itu sendiri, Mas? Kalau saya sih terus terang saya ngikut konsensus aja karena saya juga bukan detektif penggila hal tersebut gitu. Pasti komunitas banyak yang lebih gila dari saya ngulik-ngulik gitu kan bukti-buktinya. Kalau lihat dari konsensus tuh kotak di Twitter di akun Satoshi itu kayaknya sih memang saya ngikut itu aja gitu. Ngikut dari Satoshi itu ya? Iya, ngikut dari kotak akun, konsensus. Kotak konsensus. Iya. Oke. Dan yang mana kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin kemarin itu kayaknya nggak terlalu terpengaruh dari tweet itu ya. Kecuali akun itu bilang saya mindahin sekian BTC dari address-nya Satoshi yang dikenal udah dorman berapa tahun. Nah, itu baru itu. Itu akan berpengaruh ya? Bisa berpengaruh kemungkinan besar. Mempengaruhi untuk harga si market di Bitcoin di pasar ya, Mas ya? Betul. Kalau akun itu bilang saya mindahin segini ya dan udah beneran itu kemungkinan akan berpengaruh. Tapi kalau kita lihat Mas, kembali lagi ke narasi kripto Mas Ren. Sebenarnya kalau kita lihat prediksi kuartal pertama kan berarti 3 bulan pertama di 2024 ada Januari, Februari, Maret. Prediksi all time high untuk si Bitcoin terutama ini, apakah di kuartal pertama atau kuartal kedua atau gimana Mas Ren kalau dari prediksi Mas Ren sendiri? Prediksi kalau kita lihat dari 4 tahun sebelumnya kan baru naik 6 bulan setelahnya gitu ya. 6 bulan setelah halving ya kalau nggak salah. Dan kalau prediksi tahun ini lagi-lagi kita nunggu narasi yang kuat muncul gitu. Ya narasinya yang paling kuat seperti tadi saya bilang mungkin ETF ya. ETF. Menurut saya bakal ETF sih. Narasi lain belum muncul. Belum muncul bukan berarti tidak muncul ya. Jadi narasi baru itu memang bisa tiba-tiba muncul. Entah itu ada perusahaan besar nge-support Bitcoin atau nge-support market dengan cara apa. Itu saya nggak bisa prediksi sekarang. Tapi memang tanda-tandanya udah banyak ya, kayak misalnya BlackRock. Oh iya, BlackRock bilang akan masuk ke bikin Bitcoin ETF juga gitu ya. Dimana kalau kita lihat sekarang itu market kripto itu sebenarnya kecil banget loh. Kan kita tahu event kripto banyak banget ya. Token 2049 di Singapura aja 300 set event katanya. 49 waktu itu ya? Iya, 300 set event itu gede banget gitu. Tapi kalau kita lihat market cap kripto berapa sih? Market cap kripto kan sama dengan Amazon. 1,4
berapa billion USD. Hmm. Yang mana itu hanya perusahaan nomor 4 terbesar di dunia. Hmm. Perusahaan besar dunia kan udah banyak. Yang top 100 market cap itu banyak banget. Kripto itu cuma kecil banget gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena duitnya belum masuk ke situ, duit yang gede banget itu. Nah, kalau BlackRock bilang nge-support Bitcoin, bikin Bitcoin ETF misalnya. Paham ya? Wah, paham banget gitu. Ya, kita semua nunggu itu. Ini kapan ini BlackRock di approve ya. Kalau untuk 2023 di akhir tahun, kuartal 4 terakhir tahun ini, akankah turun dulu sebelum ngepam, Mas Ren? Kalau bisa di jadi. kuartal 3. Sekarang kan mungkin harga 25, 26 ya. Bahkan 2 hari lalu sempat 27 kalau nggak salah kita. Sampai dirupiahkan 450 juta kan. Kalau untuk di 2023 di akhir ini, apakah turun dulu di bawah $25.000 atau gimana, Mas Ren? Secara historis sih begitu ya. Bisa ya? Bisa. Tapi memang ya namanya technical itu kan ngelihat historis. Tapi kalau kejadian apa yang akan muncul 3 bulan lagi ya mau nggak mau kita nunggu. All time high-nya berapa Mas prediksi Mas Ren? All time high 100.000 tembuskah atau gimana Mas Ren? Ini prediksi Anabel, analisa gimana? Tapi analisa juga dari Mas Ren juga, dari pelaku kripto juga tentunya. Gimana Mas kalau all time high-nya? Secara simpel, kalau seperti tadi saya bilang, market cap kripto masih kecil banget. Yang artinya duit orang lama, orang kaya lama, OKL dunia itu belum ke situ sebetulnya. Belum masuk situ. Dan kalau kita lihat BlackRock itu sudah support Bitcoin, bahkan mereka sudah punya L1-nya sendiri kan. Itu all time high-nya bisa berapa gitu? 100.000 mungkin Mas? Kira-kira 4 kalinya dari sekarang, mungkin sekitar 1,5 M per koinnya kah? Memungkinkan nggak Mas Ren? Kayaknya bisa lebih ya. Oh bisa lebih ya? Kalau kita lihat dari kripto hanya selevel Amazon, berarti Bitcoin separuhnya kan? Oh iya. Iya kan sekitar 1/2. Setengahnya gitu. Jadi kalau duit OKL itu masuk, kayaknya 4 kali lipat tuh agak sedikit ya menurut saya. Karena dari 100 top market cap dunia, itu nggak ada yang saingan sama Bitcoin rasanya. Top 5-nya kayaknya semuanya IT semua ya, yang kayak semacam Google, Amazon, so far top 5-nya. Lupa saya, itu harus dicek sendiri, Kayaknya ada Aramco itu. Oh iya, ada minyak ya. Kalau nggak salah saya juga lupa itu. Memang menurut saya 4 kali lipat itu bisa lebih sih. 4 kali lipat bisa lebih ya? Bisa lebih. Oke. Terakhir Mas Ren, untuk pertanyaan mungkin bisa saya tanyakan ini mengenai untuk bagi trader ataupun investor mungkin bisa juga buat financial advice di persiapan di bull market ini, apa yang harus disiapkan Mas Ren? Bagi bisa trader, bisa investor mungkin, kira-kira apa Mas Ren? Persiapan bull market ya kayaknya simple dan semua orang masih tahu lah gitu ya, kayak buy low sell high ya. Jadi memang kebanyakan orang itu kan menghindari saat harga lagi turun ya. Tapi orang yang sudah berpengalaman ya justru akan beli saat itu turun gitu. Dan ya biasanya orang malah menghindari, tapi orang yang berpengalaman malah begitu jatuh belinya banyak gitu, karena tahu tahun depan itu bakal ada apa. Ya, tadi saya sempat mention L2 ya. L2 itu inovasinya sekarang tebakan saya itu masih ditahan loh. Masih pada ditahan, maksudnya pengumumannya belum, nunggu bull market kelihatan bentuknya. Iya, jadi bayangin aja tahun depan itu news-nya bakal banyak banget. Ya, dan L2 itu kan bukan ICO rasanya. Diinvest sama venture gede banget gitu ya, $600 juta, $400 juta. Ya, kalau tahun depan itu semuanya news-nya keluar bareng, ya berarti kan duit dari luar kripto bakal pada masuk gitu. Ya, jadi memang untuk saat sekarang siap-siap beli kalau harga itu turun dan ya tinggal ride the wave aja. Oke. Yang pasti tentukan dari teman-teman Indras kalau mau beli kripto tentukan Dior ya, do your own research. Ya. Ini juga bisa juga buat financial advice tapi buat referensi ya Mas, nggak langsung mentah-mentah untuk kita telan gitu tentunya. Betul. Tetap tentunya tentukan Dior. Baik, terima kasih Mas Ren Mahatma selaku representasi dari Kripto Indo yang sudah membuka cakrawala dan juga wawasan kita semua soal narasi
narasi kripto yang akan bullish di tahun 2024 ya. Akan bullish atau menaik ya intinya. Kalau di sini kan bullish itu kan banteng ya. Banteng nih pakai baju merah. Nggak ada hubungannya. Cocok lagi. Beda lagi, cocok lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Ren atas waktunya. Dan sesuai janji Yosia tadi di awal podcast, berikut adalah pod quiz. Pertanyaan quiz di podcast edisi kali ini. Berikut adalah pertanyaannya. Dan berikut adalah pemenang pod quiz di edisi sebelumnya. Berikut pemenangnya. Oh ya, bagi teman-teman Indudax semuanya ingin belajar kripto, ingin belajar Web3 dan juga blockchain serta turunannya, bisa gabung langsung di grup Telegramnya Indudax di @indudaxroom biar aset masa depan kamu semakin cuan. Akhir kata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada peluang cuan. Akhir kata, Yosia Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciao. Thank you, Mas. Thank you.